Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Kamis 31 Juli 2025 kembali hadir menemani Anda. Beragam berita aktual dari seluruh Nusantara akan hadir dalam 60 menit ke depan. Bersama saya Mia Pratiwi, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Mulai berita pertama pemirsa, di tengah banyaknya efisiensi dan ketatnya persaingan bisnis kuliner, sebuah warung soto di kota Semarang, Jawa Tengah setiap hari Selasa membuka layanan makan gratis tanpa syarat. Soto ayam lengkap dengan gorengan dan minuman dibagikan kepada masyarakat umum yang membutuhkan. Inilah antrian panjang warga di sebuah warung soto di kawasan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah, setiap hari Selasa pagi. Bukan untuk mendapatkan sembako maupun bantuan beras, melainkan untuk menikmati soto ayam gratis. Warung ini membagikan soto ayam lengkap dengan gorengan, kerupuk, dan minuman secara cuma-cuma. Tidak ada batasan porsi, masyarakat dipersilakan makan sepuasnya hingga kenyang. Pengemudi ojek online, mahasiswa, warga sekitar, hingga pengguna jalan berbondong-bondong datang untuk menikmati hidangan ini. Sebanyak 800 porsi soto habis dalam waktu 6 jam. Agus Priyanto, salah satu karyawan, mengatakan bahwa program soto gratis ini telah berjalan selama 6 bulan terakhir. Inisiatif ini merupakan bentuk kebaikan dari pemilik warung untuk berbagi kepada sesama. Untuk soto Silayur ini buka Selasa Berkah itu untuk kebaikan untuk semua orang yang lewat jalur Silayur ini, daerah Ngalian, dan tidak dipungkiri untuk siapapun yang mau mencicipi soto Silayur, silakan. Berarti untuk semua kalangan, ojol, kemudian mahasiswa, masyarakat gratis ini ya Pak ya? Untuk semuanya gratis, dari ojol, dari pengguna jalan, semuanya kalau ingin merasakan semuanya gratis. Pak, itu dibuka dari jam berapa, kemudian habis jam berapa Pak? Dibuka dari setengah 7 sampai setengah 1. Itu biasanya berapa porsi itu Pak? Untuk kesehariannya Selasa Berkah itu dari 650 porsi sampai 850 porsi. Itu satu hari. Pak, soto sendiri dilengkapi apa sih, gorengan, terus minuman, kerupuk itu juga gratis itu ya Pak? Itu gratis semua. Jadi satu paket soto, minuman, gorengan sama kerupuk itu gratis semua. Nggak ada yang bayar sama sekali. Oh, harga soto sendiri satu mangkok kecil, dan besar itu kalau normalnya itu harganya berapa sih Pak? Untuk harga normal soto kecil 10.000. Untuk harga soto besar 12.000. Untuk gorengan 2.000-an, ada yang 3.000. Pak, kalau soto gratis ini setiap Selasa itu udah berjalan berapa tahun? Ini sudah berjalan sekitar setengah tahunan ini. Setengah tahun ya, jalan setengah tahun. Senada dengan itu, salah satu pelanggan, Titi Nur Halimah, mengaku terbantu dengan adanya program ini. Datang bersama 2 anaknya, ia mengatakan tak perlu repot memasak pagi-pagi, dan meskipun gratis, rasa dan porsi soto tetap sama seperti hari biasa. Hari Selasa ya Bu ya, makan di sini soto gratis atau gimana kalau setiap? Gratis setiap hari Selasa. Hari Selasa gratis ya. Kalau Ibu rutin ke sini kalau Selasa? Datang sama siapa aja ini Bu? Sama anak-anak. Bertiga ya. Rasanya gimana Bu sotonya? Rasanya mantap. Mantap ya Bu ya. Ya. Kemudian berarti ini gorengan juga, minumnya juga gratis ini ya? Iya. Kerupuk, gorengan, es gratis. Membantu nggak sih Bu ini Bu setiap Selasa? Membantu sekali, sangat bermanfaat. Bagus, ditambah lagi. Ditambah lagi ya. Untuk porsinya sendiri gimana? Banyak apa gimana? Banyak ini. Banyak ya Bu ya. Bagi Anda yang tertarik ingin mencoba, warung soto ini dibuka setiap hari Selasa mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Barat sampai persediaan habis. Untuk hari Rabu hingga Senin, warung ini kembali melayani secara berbayar dengan harga Rp10.000 untuk mangkuk kecil dan Rp12.000 untuk mangkuk besar. Dari Kota Semarang, Syahril Muad, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, viral di media sosial, seorang wisatawan mengeluhkan tarif parkir yang dinilainya terlalu mahal di kawasan wisata religi di Masjid Agung Demak. Dinas Perhubungan Kabupaten Demak angkat bicara dan menegaskan bahwa tarif yang diterapkan sudah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Aku nggawa IS muat 14 wong. Tarik 50.000 ora duwe karcis. Inilah rekaman video ungkapan kekesalan seorang wisatawan yang viral di media sosial. Dalam video tersebut, ia mengeluhkan tarif parkir di kawasan Masjid Agung Demak yang dinilai terlalu mahal. Wisatawan itu mengaku menggunakan mobil Hiace dengan muatan 14 penumpang, namun diminta membayar tarif parkir sebesar Rp50.000 tanpa diberi karcis. Menurutnya, karcis hanya akan diberikan jika membayar Rp65.000. Ia menyebut tarif parkir seharusnya tak lebih dari Rp30.000 untuk kendaraan seperti Hiace. Video ini pun menyebar di berbagai platform media sosial dan mendapat banyak respon dari warganet yang juga mengalami hal serupa. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Demak, Sugiharto, menegaskan bahwa tarif parkir sudah diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Berikut besaran tarif retribusi parkir yang ditetapkan, yaitu sepeda motor sebesar Rp2.000, kendaraan roda 4 seperti sedan, jeep, pick-up sebesar Rp10.000, bus kecil atau elf sebesar Rp50.000, bus sedang dan angkutan barang sebesar Rp75.000, serta bus besar sebesar Rp100.000. Ia menjelaskan nominal tersebut merupakan tarif terpadu yang sudah termasuk retribusi parkir, kebersihan, dan kunjungan. Terkait petugas yang tak memberikan karcis, Sugiharto menyatakan ketika itu karcis sedang habis dan petugas sedang mengambil persediaan baru. Ini sebagai klarifikasi bahwa untuk parkir di tempat khusus ini sesuai dengan Perda 2012-2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah itu sudah sesuai dengan tarif parkir. Jadi kemungkinan itu ya kesalahpahaman saja, bahwa kemarin kejadian itu kebetulan pas lagi rame dan juga pas karcisnya itu pas habis, jadi diambil dalam perjalanan tapi keburu dari pihak angkutan atau sopirnya itu nyampaikan ke medsos. Jadi emang untuk tarif parkir elep, terus kemudian kaitannya dengan sejenisnya atau bis kecil itu memang Rp50.000, sedangkan untuk bis menengah itu Rp75.000 dan untuk bis besar Rp100.000. Ini sesuai dengan Perda 12/2023. Nah, rinciannya sebenarnya gimana Pak kok sampai nilainya begitu lumayan itu gimana? Jadi awal kaitannya dengan sebelum Perda itu disahkan, itu kita menganut kaitannya dengan retribusi sesuai dengan peraturan bupati. Waktu itu ada rincian terkait dengan retribusi, diantaranya kaitannya dengan retribusi kebersihan, kemudian yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, kemudian retribusi pengunjung yang dikelola oleh pariwisata, dan retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas Perhubungan. Nah, dari Ibu Bupati itu ingin menyederhanakan, mengingat kaitannya dengan tarif parkir dirasa kemahalan, mengingat dari masing-masing daerah itu ternyata Demak untuk bis besar saja menjadi 180. Itu Ibu Bupati agar tarifnya bisa diturunkan sehingga disederhanakan menjadi 100.000 untuk bis besar. Ini yang dulunya ada rinciannya memang. Nah, kebetulan judul kaitannya dengan retribusi ini, retribusi tempat parkir khusus, ini parkir, bahasanya demikian. Jadi sebetulnya itu ada masuknya itu ya di pemerintah daerah digunakan untuk kebersihan dan lain-lain. Kalau angka elep-nya itu kan 50.000. Nah, kemungkinan kaitannya dengan yang di luar itu 15.000 mungkin seperti itu. Jadi dia antara 50 dari yang di dalam Pujasera dengan yang di luar 15.000
mungkin itu nganonnya jadi 65.000, anggapannya seperti itu. Pak, mungkin untuk menghindari kejadian serupa, Pak, bagaimana dari langkah Disub sendiri, Pak? Yang pertama kita pembinaan kepada teman-teman yang piket. Dari Disub sendiri kita mengedukasi kepada teman-teman agar menjelaskan kaitannya dengan retribusi parkir itu sendiri. Retribusi parkir sebetulnya itu kan bermacam-macam kaitannya penggunaannya. Kalau yang dulu ada seperti tadi ada 3 komponen, sekarang dijadikan 1, sehingga ini agar menambah kaitannya dengan masyarakat biar tahu bahwa retribusi ini tidak hanya parkir saja. Ini termasuk komponen-komponen yang lain. Ini yang kita edukasi kepada teman-teman dari yang Dinas Perhubungan. Untuk menghindari kesalahpahaman serupa, Disub Demak berencana memberikan pembinaan terhadap petugas parkir di lapangan agar lebih transparan dalam penerapan tarif retribusi. Dari Kabupaten Demak, Burhanuddin Aslam, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, di tengah pesatnya pariwisata modern, keindahan alam tetap menjadi primadona yang tidak tergantikan. Salah satunya adalah air terjun Widuri di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Destinasi ini menawarkan panorama eksotis, udara sejuk, dan suasana yang tenang, menjadikannya tempat ideal untuk liburan keluarga yang menyenangkan dan menenangkan. Terletak di Desa Kemado Batur, Kecamatan Tawangharjo, air terjun Widuri masih terjaga dari hiruk-pikuk pariwisata massal. Lokasinya yang tersembunyi di balik hutan dan ladang warga justru menjadi daya tarik karena menyuguhkan suasana alami yang otentik. Tak hanya menawarkan keindahan alam, air terjun Widuri juga menyediakan wahana olahraga ekstrim bernama canyoning yang semakin menarik minat wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Asper BKPH Mojok Bambang Riantono menjelaskan, olahraga canyoning ini menambah daya tarik air terjun Widuri. Menurutnya, antusiasme pengunjung meningkat seiring dengan beragam aktivitas yang ditawarkan. Ia berharap kemajuan wisata ini dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kegiatan konsumering di wisata Widuri banyak wisatawan lokal yang datang ke sini sehingga dapat mendongkrak pendapatan wisata di Widuri ini. Ini di mana, Pak? Untuk Widuri ini terletak di BKPH Pojok, KPH Purwodadi, tepatnya di petak 155T1. Mana aja, Pak? Sementara seputaran Kabupaten Grobogan, Mas. Di luar Jawa enggak, di luar kota Grobogan enggak ada, Pak? Kota paling ada ya Blora, seperti Cepu itu biasanya ada, tapi enggak terlalu banyak. Terkait kegiatan yang saat ini fasilitasnya apa saja, Pak? Yaitu konsumering, yaitu turun tebing air terjun itu dengan dibimbing oleh tim yang menurut kami sangat profesional, yang terlatih sehingga keamanan sangat terjamin. Di samping itu UMKM bagaimana, Pak, dengan adanya wisata saat ini, Pak? Untuk penjual, pedagang di sekitaran air terjun wisata ini juga meningkat pendapatannya sehingga dapat menumpang kehidupannya sehari-hari. Ada pengembangan lagi, Pak, terkait desa Widuri yang saat ini mungkin masih banyak kekurangan, Pak? Kedepannya kami dan pengelola akan menambah wahana berupa permainan anak-anak. Harapannya apa, Pak, dengan wisata ini, Pak? Harapannya wisata ini terus maju sehingga dapat memperbaiki ekonomi masyarakat di sekitar wisata. Salah seorang wisatawan, Fitria, warga Kudus, mengaku sangat terkesan setelah mencoba canyoning untuk pertama kalinya. Baginya olahraga ini tak hanya seru dan menantang, tapi juga memberikan pengalaman baru yang mengesankan. Ia mengatakan akan kembali datang untuk mencobanya lagi, bahkan berniat mengajak teman, saudara, dan keluarga untuk mengalami langsung serunya canyoning di air terjun Widuri. Alasannya dekat rumah, 2 debit airnya masih sedikit, nggak fresh deras, mungkin karena cuaca juga ya. Terus 3
ketinggiannya juga nggak terlalu tinggi. Untuk pemula bagus lah. Yang paling berat apa, Mbak? Paling berat pasti menyiapkan mental juga sih ya. Satu, menyiapkan mental, dan dua, harus berani untuk adegan yang ekstrim itu. Kenapa memilih olahraga ini, Mbak? Baru pertama kali untuk pengalaman, dan memang terasa semua di badan itu, semua semua sub badan ini terasa. Dari mana, Mbak? Ini dari lebih Dari Guru jauh sekali, Mbak ya? 1 jam. Untuk Mbaknya sendiri, apakah nanti akan kesini lagi, Mbak, setelah merasakan dari ini tadi olahraganya bagaimana? Pasti akan kesini lagi, dan nextnya untuk lebih ke tingkat yang selanjutnya. Apakah nanti kalau kesini lagi mengajak teman, saudara atau keluarga? Pasti. Karena saya sudah merasakan dan saya bisa menceritakan kepada teman-teman dan saudara untuk mengajak ke sini. Dari Grobogan, Ahmad Abror, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, data kehadiran guru di Kabupaten Rembang dinilai masih amburadul. Hingga kini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga belum dapat menarik kesimpulan apapun lantaran klarifikasi dari para kepala sekolah belum tuntas. Di tengah sorotan publik, desakan untuk menertibkan data dan menindak pihak yang lalai kian menguat. Sistem e-presensi yang seharusnya menjadi alat kontrol kedisiplinan ASN justru memunculkan sejumlah masalah di lapangan. Mulai dari nama guru yang sudah pensiun namun masih tercatat aktif, hingga data cuti dan surat tugas yang tak terunggah. Akibatnya, laporan kehadiran menjadi tidak akurat dan berdampak pada integritas pengelolaan ASN di sektor pendidikan. Ironisnya, hingga Selasa 29 Juli 2025, Dindikpora Rembang masih menunggu klarifikasi dari para kepala sekolah. Padahal masalah ini terungkap setelah adanya teguran resmi dari Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang. Dindikpora menegaskan tanggung jawab keakuratan presensi berada di tangan kepala sekolah. Namun pengawasan yang lemah dan sistem yang kurang stabil seharusnya menjadi alasan untuk bertindak lebih cepat dan tegas. Ini menyampaikan data yang kami dapat dari BKD ke kepala sekolah. Kami beri waktu sampai besok pagi, data itu masuk ke Dinas Pendidikan. Sudah, itu. Target penyelesaian ada dengan waktu. Kami lihat dulu klarifikasi dari kepala sekolah bagaimana. Dari berapa kepala sekolah nantinya rencana akan diklarifikasi? Kami lihat besok nih Pak, kan besok pagi kami lihat kepala sekolah mengumpulkan klarifikasi, dan itu nanti baru kami bisa memberikan keterangan. Kalau pengawasan presensi dalam jangka pendek, misalkan bulanan, itu kewenangan siapa? Atasan langsung. Oh, betul. Guru atasan langsungnya kepala sekolah. Iya. Artinya tanggung jawabnya di kepala sekolah. Iya, atasan langsung. Kalau kepala sekolah apakah juga perlu koordinasi dengan PTK misalkan? Iya, kalau ada guru-guru yang bermasalah. Selama ini sudah pernah belum? Sudah. Sebelum mencuat? Sudah. Dan memang indikasinya kenapa Bu? Kalau mereka bermasalah rata-rata penyebabnya? Rata-rata kadang resisten sudah absen tapi tidak terdeteksi. Kadang terlambat mengupload surat tugas dalam waktu 7 hari, kadang karena tugas mereka belum upload. Nah itu kadang operator yang tidak mengingatkan mungkin. Bu, kalau data di kami kan ada ASN guru yang sampai T itu 73 hari, kemudian ada yang 50, 60. Mereka apakah selama itu Bu menjalankan tugas, misalnya memang tugas itu? Makanya besok pagi kami lihat Pak klarifikasinya kepala sekolah, karena yang lebih tahu di satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Penundaan klarifikasi beresiko memperpanjang kekacauan data. Jika tak segera ditindak,
ketidaktertiban ASN di sektor pendidikan dapat semakin meluas. Didikpora mengaku akan berkoordinasi dengan BKD Rembang untuk menangani masalah ini. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Polresta Pati menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan mayat yang ditemukan di jurang sedalam 30 meter di Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Tersangka AW diduga menghabisi nyawa korban lantaran sakit hati atas hubungan asmara antara istrinya dengan korban. Penyimpangan seksual berujung asmara hingga maut menjadi dalang di balik penemuan mayat di jurang sedalam 30 meter. Adi Wibisono atau Awe berusia 34 tahun ditetapkan sebagai tersangka usai ditangkap pada Sabtu 26 Juli 2025 di Desa Beketel, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Ia diduga memiliki kecenderungan perilaku menyimpang dalam seks. Awe tega menghabisi Kukuh Rianto atau KR yang berusia 34 tahun lantaran KR menjalin kedekatan dengan sang istri usai melakukan hubungan seks bertiga antara AW, istri dan KR pada bulan Mei hingga Juni 2025 lalu. Jalinan hubungan KR dengan istri AW pun semakin dekat dengan adanya pesan singkat dan foto yang tersimpan di ponsel istri AW. AW yang geram akhirnya mengajak KR meminum minuman keras dan sempat terjadi cekcok. Awe kemudian menghantam batu sebanyak 3 kali ke kepala belakang KR dan memasukkannya ke dalam karung serta membuang jasad KR ke jurang pada Sabtu 20 Juli 2025 pukul 3 dini hari. Tersangka menemukan foto istri dan korban di salah satu kamar hotel. Setelah ditanya, tersangka
Istri mengakui melakukan hubungan badan dengan korban sebanyak 1 kali. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 pukul 20.00 WIB ini tersangka mengajak minum minuman keras mengajak korban minum minuman keras di rumah tersangka, yaitu alamat Turut Desa Boketel RT 02 RW 2 Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Kemudian setelah diajak minum-minum, tersangka dan korban terlibat cekcok, ya. Kemudian akhirnya korban diajak tersangka ke belakang, ya. Selanjutnya korban dipukul oleh tersangka dengan batu sebanyak 1 kali mengenai belakang kepala korban. Kemudian korban tersungkur dan dalam keadaan terlungkup, korban dipukul lagi sebanyak 2 kali dengan batu yang sama. Kemudian dipastikan benar-benar meninggal. Korban ditelanjangi, tangan diikat, dimasukkan dalam karung. Kemudian mayat korban dibawa tersangka dengan menggunakan Honda Beat warna hitam milik tersangka. Dan jarak kurang lebih 2 km dari rumah mayat korban dibuang di jurang urut kedalaman 30 meter Desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Sementara itu, AW mengaku masih memiliki hubungan kekerabatan dengan KR dan menyatakan menyesal serta bersalah atas perbuatannya. Yang ada di dalam benakmu dalam melakukan pembunuhan ini. Ceritanya gimana coba kamu? Kekesalanmu itu seperti apa? Di main dia foto di hotel. Kepolisian mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 unit sepeda motor milik pelaku dan korban, batu, tali, tampar, bantal, serta pakaian. Tersangka dijerat pasal 340 subsidiar 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Dari Pati kita beralih ke Kudus, pemirsa. Pemerintah Kabupaten Kudus mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dari Kementerian Sosial secara serentak di 9 kecamatan pada hari Selasa 29 Juli 2025. Desa Ngembarejo di Kecamatan Bae menjadi penerima manfaat terbanyak. Proses penyaluran dipusatkan di Balai Desa setempat. Inilah suasana penyaluran bantuan pangan beras di Balai Desa Ngembarejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, pada Selasa 29 Juli pagi. Warga telah mengantri sejak pagi untuk mengambil bantuan yang didistribusikan Pemkab Kudus melalui Dinas Pertanian dan Pangan. Masing-masing keluarga penerima manfaat mendapat 20 kg beras untuk periode Juni dan Juli. Daftar penerima ditetapkan langsung oleh Kementerian Sosial dan penyalurannya dilakukan melalui pemerintah desa. Dari Kementerian Sosial ya, yang berupa beras ya, itu 9 Juni Juli ya, berarti 10 kg, berarti ada 20 kg yang akan dibagikan ke KPM yang berhak. Berarti hari ini itu ada droppingnya hari ini ya? Hari ini. Dari mana Pak itu? Dari Kementerian Sosial. Untuk total jumlah penerima sendiri Pak? Total penerima sendiri itu ada 675 KPM. Nanti rencananya akan dibagikan kapan Pak? Insya Allah hari Selasa. Karena kita akan memilah-milah dulu, menyeleksi, karena kan kadang ada yang meninggal ya, ada yang pergi ke luar negeri, nanti akan kita komunikasikan dengan dinas yang terkait. Untuk proses pendistribusiannya nanti gimana? Biasanya ambil di balai desa sendiri-sendiri, dapat undangan dari desa, nanti ambil di balai desa sendiri-sendiri. Ada petugasnya yang menerima surat tersebut. Apakah ada perubahan data Pak dari tahun kemarin Pak? Ya, karena kemarin ada ada KKN ya dari mahasiswa, makanya terus ada perubahan. Jadi memang masalah kemiskinan ya itu
tiap detik, tiap menit, tiap hari, tiap bulan berubah. Kadang ini miskin, kurang, besok kaya, banyak sekali. Jadi tidak, kemiskinan memang labil, tidak stabil. Apa ini nanti kira-kira akan tepat sasaran atau enggak ya Pak? Oh, kalau itu kan sudah didata oleh mahasiswa KKN, ya, saya kira tepat. Tapi kita tetap komunikasi dengan Pak RT, Pak RW, apakah ini layak apa tidak masih kita seleksi ulang. Tapi nanti cross check, tapi nanti kalau ada perubahan status ekonomi baru kita rubah. Berarti nanti hari Selasa para warganya hanya membawa undangan saja atau ada tambahan lain? Ya, fotokopi KK, KTP misalnya. Meski jumlah penerima di Gembalrejo menurun dari 800 KPM tahun lalu, desa ini masih menjadi penerima bantuan beras terbanyak di Kecamatan Bae. Penurunan jumlah penerima terjadi di tengah kondisi ekonomi yang masih belum stabil. Kepala desa menyebut, banyak warga kehilangan pekerjaan di sektor industri pabrik rokok akibat penurunan produksi. Program penyaluran bantuan beras ini dijadwalkan berlangsung hingga 31 Juli 2025 di semua desa di 9 kecamatan di Kabupaten Kudus. Bantuan diharapkan mampu meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga stabilitas harga beras di pasar. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebanyak 6 karyawan dari media massa di Kota Semarang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah. Mereka mengadukan pembayaran upah yang tidak penuh sejak tahun 2012. Laporan telah diterima dan akan dilanjut dengan audiensi tertutup bersama Disnaker Trans. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah menerima pengaduan dari 6 karyawan media massa di Kota Semarang. Mereka mengaku telah menerima gaji tidak penuh sejak tahun 2012 dan hingga kini belum mendapatkan kepastian hak mereka. Lembaga Bantuan Hukum Semarang yang mendampingi para pekerja menyebut laporan pertama sebenarnya sudah dilayangkan sejak April 2025. Namun audiensi dengan Disnaker Trans baru terlaksana pada Senin 28 Juli 2025. Menurut perwakilan LBH Amadela Andradina Laida, sebanyak 350 pekerja terdaftar di perusahaan tersebut pada 2012. Namun sejak pandemi COVID-19 dan terbitnya memo pada 2022, para karyawan hanya menerima 55% gaji hingga saat ini. Kerugian tiap karyawan berbeda-beda, namun beberapa diperkirakan telah merugi hingga ratusan juta rupiah. Atau upah di bawah UMK itu sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 2012. Di waktu COVID tahun 2020 muncul memo yang menyampaikan bahwasanya pekerja Suara Merdeka itu akan digaji 55%. Namun sejak terbitnya pencabutan COVID dari pemerintah pada tahun 2022, gaji itu masih terus 55% dan nggak kembali ke seperti semula seperti itu ya. Selain itu gaji 55% dari gaji pokok itu juga dicicil sampai 2024 akhir ya. Kemudian di awal 2025 ini mekanisme bukan cuma dicicil tapi nggak dibayarkan, dan para pekerja yang mengadu ini selama ini uang transportasinya itu mendapatkan subsidi sebesar 50.000 atau kurang lebih 200 sampai 300.000 per bulan. Salah seorang karyawan, Marlan, telah mengaku bekerja di perusahaan tersebut sejak 2003, namun baru diangkat sebagai karyawan tetap pada 2010. Sejak 2012, gaji yang diterima di bawah UMK, dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap besaran tunjangan hari raya yang ia terima. Ia menyebut perusahaan beralasan tak bisa membayar gaji secara layak karena terbatasnya kondisi keuangan. Kalau saya mau ngomong grand ya, karena saya juga tidak mau melebar. Jadi
saya melaporkan ini untuk pribadi dan 5 teman saya. Jadi biar tidak melebar kemana-mana, karena kan nanti menyalahi aturan perusahaan. Baik. Berarti 6 orang total yang membuat 5 orang. 5 orang. Itu mengalami kondisi yang serupa, tidak menerima itu tersebut. Ya. Beda-beda Pak, berlima tadi Pak. Ya karena gaji kami kan beda-beda. Tapi Kurang lebihnya seperti itu. Karena tingkatan kan ada koordinator, ada kepala, ada anggota. Pak, kerugian itu berarti dari 2012 tadi apa yang dari setelah Covid Pak? Kerugian sampai 70 juta tadi Pak? Yang 70 juta itu masa Covid. Berarti yang sebelumnya belum masuk ya Pak? Ya? Belum. Oh, baik. Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker Trans Jawa Tengah, Muhammad Wahyu Alamsyah membenarkan telah menerima laporan tersebut. Saat ini ia tengah mendalami permasalahan dan berkomitmen untuk memberikan penanganan terbaik bagi para pelapor. Disnaker Trans Jateng memberikan waktu 14 hari kepada pihak perusahaan untuk menanggapi laporan tersebut. Bila tidak ada respon, maka nota kedua akan dikirimkan sebagai tindakan lanjut. Ia juga menyebutkan saat ini terdapat lebih dari 100.000 perusahaan dari skala mikro hingga makro yang menjadi objek pengawasan Disnaker Trans di wilayah Jawa Tengah. Artinya ini kan hasil, kalau boleh dikatakan hasil dari teman-teman menelaah permasalahan yang ada di perusahaan. Maka menunjukkan nota-nota 1 kaitannya dengan apa aja yang bisa dikatakan tidak pas atau yang harus dilaksanakan perusahaan sesuai dengan aduan yang ada dilakukan oleh teman-teman. Setelah nota 2 nanti bisa dilakukan, kita lihat dulu. Kita nota 2 nanti jawaban dari perusahaan. Kemungkinan audiensi lanjutan kami berusaha, ya kita berusaha memberikan yang terbaik lah, ya, kepada teman-teman yang mengadukan dan dari artinya moga-moga harapan dari teman-teman bisa. Artinya kemarin sudah ada yang sudah diminta oleh teman-teman ke perusahaan. Nah ini kami berharap kalau memang ada yang mungkin belum tersampaikan pada kala itu, kami sudah diterima pada saat itu oleh teman-teman pekerja yang mungkin itu jadi bahan pelahan. Dari Kota Semarang, Rizky Syahrul, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, puluhan warga yang tergabung dalam Forum Peduli Tanggul Kali Bodri melakukan audiensi bersama DPRD Kendal. Mereka mendesak percepatan perbaikan tanggul yang kian kritis dan rawan jebol. Warga mengkhawatirkan bencana banjir bandang akan kembali terulang. Audiensi digelar di gedung DPRD Kendal dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, serta turut dihadiri perwakilan Komisi C, Dinas PUPR, BPBD, dan Balai PSDA Bodri Kota. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait kondisi tanggul Kali Bodri yang kembali longsor dan retak pasca perbaikan darurat beberapa bulan lalu. Ketiadaan berem dan rusaknya batu penahan air membuat risiko jebolnya tanggul semakin tinggi. Warga khawatir bencana banjir bandang akan terulang kembali. Jadi yang kemarin jebol itu sudah longsor dan retak. Itu. Nah, sebelah selatannya yang jebol itu sudah tidak punya gerem. Jadi dulu ada pasangan batu itu sudah longsor. Nah, sedangkan sebelah barat yang di Tanggul Cepiring itu ada sedimentasi selebar 50 meter sepanjang 300 meter. Itu kan harusnya antara jembatan Loko sama jembatan Pantura ini kan trek lurus. Dan ini sekarang sudah belok. Nah, ini belok itu kalau ada air dari selatan mental dulu ke sedimen, mental kita yang sudah tidak punya tanggul ini. Nah, kondisi kemarin banjir itu limpasan dari Juwero itu 400, Mas. 400. Cuma di angka 350, 370 sudah jebol. Kondisi debit air 350 itu tiap tahun mesti ada. Pihak Balai PSDA menyatakan penanganan darurat akan dimulai dalam waktu dekat. Perbaikan akan dilakukan secara koordinatif melibatkan Dinas Pusdataru,
PUPR Kendal, dan Balai PSDA Bodri Kuto. Penguatan akan dilakukan menggunakan batu kali, jumbo bag, dan bambu melalui peran serta masyarakat. Ya, jadi anggarannya kita tinggal menyesuaikan saja kebutuhannya untuk menyelesaikan pekerjaan seperti itu. Tadi penataan alur karena kami berbagi dengan PUPR Kabupaten Kendal, nanti ya 75 meteran, ya nanti habisnya berapa. Karena untuk penanganan darurat kami dengan menggunakan alat berat, kita hanya sewa untuk pengisian BBM saja. Untuk alat kami sudah ada alat sendiri, memang untuk penanganan yang bersifat tupoksi dari dinas kami gitu. Untuk permanen yang Bodri ya. Jadi kita sudah mengusulkan untuk tahun 2026 ada permanen sebenarnya di Sungai Bodri. Jadi untuk di depan ya tadi dengan konstruksi untuk permanennya, nanti tinggal di usulan 2026 nanti turunnya disetujui oleh Dewan berapa, nanti kita sesuaikan dengan kondisi di lapangannya. Karena kondisi yang kritis di sana kan sekitar 250 meter tadi. Kalau itu seat pile semua sudah puluhan miliar nanti. Nanti dari anggaran itu sudah disetujui dari Dewan apa enggak. Kalau tidak ya kita menyesuaikan sesuai anggaran yang ada. Sementara itu, untuk penanganan jangka panjang, usulan perbaikan permanen menggunakan konstruksi seat pile telah diajukan ke Pemprov Jawa Tengah untuk dilaksanakan pada tahun 2026. Rancangan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk perbaikan sepanjang 250 meter tanggul. Normatifnya sudah berkirim surat, secara politis juga person-person sudah kita hubungi, harapannya ya tadi agar segera. Cuman kondisinya kan memang waktu itu Januari kita kan tidak bisa secepat itu di pemerintahan. Nah, ini semoga bisa terlaksana di minimal di perubahan inilah yang perbaikan ringan tadi. Kita kan Agustus sudah mau dilaksanakan. Itu yang jadi harapannya. Yang permanennya harapan kami 26 itu realisasi. Jadi ini coba nanti di 2 bulan terakhir ini kita intens ke sana agar ada titik terang. Warga berharap penanganan darurat dapat segera direalisasikan, mengingat kondisi cuaca yang tak menentu dan potensi bencana banjir yang masih tinggi. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, kelangkaan BBM di Kabupaten Jember, Jawa Timur mulai merambat ke wilayah tetangga seperti Kabupaten Lumajang. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menyebut defisit BBM disebabkan keterlambatan pasokan akibat kemacetan imbas penutupan jalur di kawasan Alas Gumitir. Pemerintah Provinsi Jatim kini menambah pasokan BBM guna mencegah kelangkaan meluas. Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak di Surabaya Selasa malam 29 Juli melakukan pemantauan ke Kabupaten Jember terkait kondisi kelangkaan bahan bakar minyak BBM dampak dari penutupan jalur di Alas Gumitir yang tengah dilaksanakan proyek preservasi jalan nasional. Penutupan jalur tersebut berdampak pada keterlambatan pasokan BBM yang dikirim dari Pertamina Bali melalui depo di Kabupaten Banyuwangi. Antrian panjang di seluruh SPBU di wilayah Jember pun tak terelakkan. Tercatat dari biasanya rata-rata penggunaan harian BBM di Jember sekitar 500 kiloliter menjadi defisit sekitar 350 kiloliter pada tanggal 25 Juli. Angka tersebut terus bertambah menjadi 440 kiloliter pada 26 Juli. Emil memaparkan, defisit tersebut telah ditangani secara bertahap melalui penambahan sekitar 20% dari pasokan harian 500 kiloliter di wilayah Jember sejak tanggal 27 Juli lalu. Ya, saya akui, saya semalam meyakinkan masyarakat tidak langka betul di BBM di Jember, diisi semua, saya cek stoknya masih banyak. Tapi saya sempat ngisi ke Lumajang buat mobil saya sendiri kosong. Jadi kita akan cek terus. Tapi masyarakat saya harap isilah bensin sesuai dengan kebutuhannya. Ya, Mas Emil. Jangan kemudian ada kekhawatiran karena barangnya ada kok, tinggal waktu pengirimannya aja ini yang kita coba genjot. Kelangkaan BBM tersebut sedang diantisipasi agar tidak merambat ke Kabupaten Situbondo. Wagub Emil memprediksi dari pasokan tambahan 20% tersebut, maka kelangkaan akan benar-benar teratasi minimal dalam waktu 5 hari mendatang. Pemirsa, Polda Metro Jaya menyatakan kematian pegawai Kementerian Luar Negeri berinisial ADP di sebuah guest house kawasan Gondang Dia tidak mengandung unsur pidana. Hasil autopsi menunjukkan ADP meninggal karena mati lemas dan meski ditemukan luka lecet dan memar di tubuh korban, tidak ada indikasi kekerasan atau keterlibatan pihak lain. Polda Metro Jaya menyimpulkan kasus tewasnya diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan terjadi akibat mati lemas karena gangguan pernapasan atas dan tanpa keterlibatan orang lain. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wirasatya dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya Jakarta Selasa 29 Juli menyatakan tidak ada unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Hasil autopsi menunjukkan adanya sejumlah luka lecet dan memar di wajah, leher, serta tangan, namun tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian. Pusat Identifikasi Bareskrim Polri menyatakan, lakban yang menutupi kepala hanya mengandung sidik jari Arya. Dan menurut Direskrim Polda, lakban tersebut adalah milik Arya yang dibeli bersama istrinya pada akhir bulan Juni 2025 di Yogyakarta.
Lebih lanjut, tim Puslapfor juga tidak menemukan adanya DNA orang lain pada barang bukti dan tempat kejadian. Dalam tubuh korban pun tidak ditemukan senyawa toksin, hanya saja ditemukan kandungan parasetamol dan kloropiniramin. Kami akan menyimpulkan hasil daripada penyelidikan yang kami lakukan bahwa penyelidikan yang kami lakukan, kami simpulkan belum menemukan adanya peristiwa pidana. Tidak ditemukan adanya zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen. Tidak ditemukan adanya penyakit ataupun zat yang dapat menyebabkan gangguan pertukaran oksigen pada organ ataupun jaringan tubuh almarhum. Maka sebab mati almarhum akibat gangguan pertukaran oksigen pada saluran nafas atas yang menyebabkan mati lemas. Rekaman CCTV dari 20 titik tidak menunjukkan adanya tindak kekerasan dan kondisi pintu kamar Arya terkunci dari dalam. Sebelumnya, jenazah ADP ditemukan pada Selasa 8 Juli pukul 8:10 WIB di kamar 105 pada sebuah guest house di kawasan Gondang Dia Dalam dengan posisi terlentang di atas kasur dengan kepala tertutup plastik dan terlilit lakban kuning. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar konsultasi tahunan ke-13 di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa 29 Juli lalu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas berbagai isu strategis termasuk eskalasi geopolitik dan potensi kerja sama kawasan ASEAN. Situasi di kawasan menjadi salah satu isu yang dibahas dalam konsultasi tahunan ke-13 atau The 13th Annual Consultation antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 29 Juli. Dijumpai usai rangkaian pertemuan kedua kepala negara, Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut bahwa eskalasi yang terjadi di perbatasan wilayah Kamboja dan Thailand juga telah dibahas dalam koordinasi tingkat Menteri Luar Negeri ASEAN, di mana Indonesia telah menyampaikan kepada Malaysia sebagai Ketua ASEAN 2025 bahwa Indonesia siap mengambil langkah untuk berkontribusi dalam upaya deeskalasi. Dalam pertemuan antara kedua kepala negara, PM Anwar Ibrahim sempat menyampaikan bahwa anggota-anggota ASEAN pun memiliki tanggung jawab untuk terus mengawal proses perdamaian yang berlangsung usai adanya gencatan senjata antara Kamboja dengan Thailand. Selain soal ketegangan di kawasan, Menlu juga sempat membahas kekuatan ASEAN dari segi ekonomi dengan masyarakat yang mencapai 680 juta jiwa. Kenapa potensi yang sedemikian besar ini, di samping beberapa kelebihan lain yang kita miliki, tidak kita manfaatkan sama-sama. Jadi ada suatu, ini juga sudah saya sampaikan pada saat AMM di Kuala Lumpur, ada satu kesadaran bersama bahwa kita punya satu potensi yang besar secara ekonomi. Mari kita bekerja sama secara lebih erat untuk bisa mengeksploitasi ke potensi yang kita miliki. Usai melaksanakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto, PM Anwar pun bertolak ke Sekretariat ASEAN Jakarta untuk membahas keketuaan Malaysia di ASEAN pada tahun 2025 ini. Pemirsa, pemerintah menargetkan 10.000 koperasi desa merah putih dapat mulai beroperasi pada Agustus 2025. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan saat ini pemerintah tengah mempercepat implementasi KDMP melalui penyusunan model bisnis dan petunjuk teknis pelaksanaan. Pemerintah menargetkan sebanyak 10.000 koperasi desa merah putih KDMP beroperasi mulai Agustus 2025. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah membentuk 514 satuan tugas atau Satgas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih, di mana sebanyak 300 satgas diantaranya telah terbentuk.
Dalam rapat tindak lanjut pembentukan koperasi desa di Jakarta Selasa 29 Juli, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan pemerintah tengah mempercepat implementasi Kopdes Merah Putih melalui penyusunan model bisnis dan petunjuk teknis atau Juknis. Rapat kami hari ini dan segera Agustus ini kita akan keluarkan kira-kira 10.000 di Agustus. 10.000 Kopdes sudah beroperasi paling kurang di bulan Agustus ya. Tapi saya yakin bisa lebih. Bisa lebih ya. Oleh karena itu kami sudah mengagendakan akan roadshow lagi nih. Ya, mulai Pemerintah kembali mengagendakan roadshow nasional untuk mendukung percepatan sekaligus sosialisasi dan pelatihan sumber daya manusia yang akan dimulai pada 1 Agustus di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Jawa, dan provinsi lainnya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan program Kopdes Merah Putih dengan target pembentukan 80.000 koperasi selesai pada tahun ini. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, Ditjen Bea dan Cukai mengungkap hasil operasi patroli laut terpadu semester 1 2025 dalam paparan di PSO Tanjung Balai Karimun pada Selasa 29 Juli lalu. Operasi jaring Sriwijaya dan jaring Walasya berhasil mengamankan 9 ton narkoba, 95,25 ton pasir timah ilegal, 714,25 ton beras, 75,1 juta batang rokok ilegal, dan 627 koil tekstil. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan capaian operasi patroli laut terpadu semester 1 tahun 2025 pada Selasa 29 Juli di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.
Dalam konferensi pers penutupan operasi patroli laut itu, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama mengungkapkan pihaknya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari operasi tersebut. Antara lain 9 ton narkoba, 95,25 ton pasir timah ilegal yang akan diekspor ke Malaysia, 714,25 ton beras, dan 19,8 ton beras tanpa dokumen pelindung, 75,1 juta batang rokok ilegal, dan 627 koli produk tekstil berstatus barang dikuasai negara. Narkotika sebesar 2 ton yang dilaksanakan operasi bersama dengan Angkatan Laut. Di samping itu juga kita juga bekerja sama dengan BNN memperoleh hasil 2 ton juga, sehingga dari secara keseluruhan kita berhasil mencegah kurang lebih 9 ton. Jaka juga mengatakan jumlah penindakan secara nasional sejak Juli 2025 tercatat sebanyak 14.657 dengan nilai barang mencapai 4,3 triliun rupiah. Ia menambahkan operasi Jaring Sriwijaya dan Jaring Walasea dimulai sejak 1 Mei hingga 7 Juli 2025 dengan mengerahkan 43 kapal patroli dan 816 personel di lapangan. Pemirsa, pemerintah resmi menetapkan status siaga karhutla di Sumatera Selatan, menyusul peningkatan titik panas jelang puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Agustus. Meski kondisi masih terkendali, potensi kebakaran hutan dan lahan diperkirakan meningkat dalam beberapa pekan ke depan. Status siaga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla resmi disandang oleh Provinsi Sumatera Selatan seiring meningkatnya risiko dan potensi kebakaran menjelang puncak musim kemarau yang diprediksi terjadi pada Agustus mendatang. Sebagai bentuk kesiapan, Selasa 29 Juli digelar apel pasukan dan peralatan yang dipimpin oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik dan diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, serta unsur pemerintah daerah dan sejumlah pihak terkait. Menteri Hanif menyebut telah terjadi 98 kasus karhutla di Sumatera Selatan, tersebar di sejumlah kabupaten kota dengan luas lahan mencapai 43,08 hektar. Namun demikian, Hanif menambahkan karhutla di Sumatera Selatan saat ini masih dalam kendali berkat pengadaan peralatan yang semakin masif dan lebih lengkap. 5 helikopter dari BNPB yang terdiri dari 3 helikopter waterbombing dan 2 helikopter patroli telah disiapkan untuk menjadi peralatan penanggulangan karhutla di Sumatera Selatan. Hari ini sebenarnya kita agak sedikit berbangga terjadi penurunan yang cukup serius dibandingkan provinsi lain. Sebenarnya Sumatera Selatan dengan 2,1 juta hektar lahan gambutnya relatif stabil. Jadi ini memang kerja keras dari pemerintah daerah dan seluruh kita menjaga tinggi muka air gambut tidak melampaui batas yang menyebabkan kebakaran secara mandiri. Ini kebakaran hanya mungkin terjadi bila mana ada upaya membakarnya. Pengalaman sampai tahun 2023 di Sumatera Selatan tuh sampai 9 itu heli waterbombing. Jadi sekarang ada 3, mudah-mudahan itu cukup dan efisien karena sekali beroperasi dia 45 jam. Ya, 45 jam baru kembali untuk mengambil air. Dan sampai dengan batas 100, 200, 300 jam itu satu heli waterbombing biasanya untuk melaksanakan operasi dalam 1 bulan penanganan karhutla. Dalam kunjungannya ke Sumatera Selatan, Menteri Hanif memastikan sistem kanalisasi yang telah dilakukan di sejumlah kabupaten sebagai bentuk penanganan karhutla yang permanen. Kanalisasi ini dilakukan bersama dengan upaya operasi modifikasi cuaca atau OMC, sehingga pendekatan penanggulangan karhutla mencakup darat, udara, dan rekayasa cuaca. Pemirsa, Polda Kalimantan Tengah memusnahkan 21,5 kg sabu hasil operasi anti telabang 2025. Sepanjang operasi, polisi mengungkap 473 kasus narkoba dan menangkap 538 tersangka. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolda Kalteng, Palangkaraya pada Selasa 29 Juli lalu. . 21,5 kg sabu hasil operasi anti telabang 2025 diamankan. 538 tersangka. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolda Kalteng, Palangkaraya pada Selasa 29 Juli lalu. 21,5 kg sabu hasil operasi anti telabang 2025 diamankan. 538 tersangka. Pemusnahan dilakukan di halaman Mapolda Kalteng, Palangkaraya pada Selasa 29 Juli lalu.
Polda Kalteng bersama jajaran menggelar pemusnahan barang bukti hasil operasi Antik Kelabang 2025 yang berlangsung dari Januari hingga Juli dan difokuskan pada kegiatan memerangi narkoba hingga penegakan hukum. Dalam operasi ini, polisi berhasil mengungkap 473 kasus, menangkap 538 tersangka, dan mengamankan barang bukti 21,5 kg sabu, 267,5 kg ganja, 2.136 butir karisoprodol, dan 4.600 butir obat keras yang sebagian besar berasal dari jaringan Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan. Pemusnahan ini dipimpin oleh Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, di halaman Mapolda Kalteng, Kota Palangkaraya, Selasa 29 Juli. Kapolda mengatakan keberhasilan operasi ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara masyarakat dengan kepolisian dalam memerangi narkoba di Kalimantan Tengah. Dan saya berharap informasi-informasi dari masyarakat itu sangat kami butuhkan. Dan harapan kami juga bahwa masyarakat juga yang saat ini ya, mungkin terlibat ya, ataupun menggunakan, kita harapkan supaya bisa mereka sadar dan kita tahu bahwa ini sangat berbahaya sekali. Ya. Pemusnahan dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari pihak kejaksaan, sementara sebagian barang bukti disisakan untuk kepentingan laboratorium dan pembuktian di persidangan. Pemirsa, sebanyak 700 sambungan listrik gratis diberikan kepada keluarga prasejahtera di Kalimantan Timur. Bantuan berasal dari donasi pegawai PT PLN Persero melalui program Light Up the Dream yang bertujuan mendorong akses listrik merata bagi seluruh masyarakat. Ratusan rumah keluarga prasejahtera di Kalimantan Timur mendapat sambungan baru listrik dari donasi pegawai PT PLN. Setiap rumah yang selama ini belum memiliki sambungan listrik pribadi mendapat pemasangan meteran listrik dengan daya 450 hingga 900 volt ampere. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kaltim Kaltara, Maria Gunawan, saat meluncurkan sambungan listrik gratis di Samarinda, Selasa 29 Juli mengatakan, donasi pegawai PT PLN tersebut telah bergulir selama 5 tahun dalam program Light Up the Dream. Program Light Up the Dream menjadi upaya perluasan elektrifikasi di wilayah Kaltim dengan menjangkau warga yang tidak mampu memasang sambungan listrik secara mandiri. Yang khusus program Light Up the Dream ini ya Bapak Ibu, di dalam bulan Juli ini saja secara khusus kita nyalakan sekitar 150 pelanggan. Nah, tapi total dari awal program Light Up the Dream ini kita sudah sekitar 700 pelanggan Pak yang kita nyalakan, yang bersumber dari donasi dan zakat dari para pegawai PLN Group. Dan lebih kita prioritaskan untuk masyarakat prasejahtera di seluruh Kalimantan Timur ya Pak ya. Sasaran penerima manfaat program ini merupakan rumah yang selama belasan hingga puluhan tahun tidak tersambung listrik, hingga harus menumpang listrik di tetangga. Kami sama tetangga, ambil dari kerjasama, berapa bayarannya tetangga, saya bayar juga begitu, sama-sama bayar. Dari ini, alhamdulillah sudah dipasangkan listrik, dia nyala sendiri, ketakutan sendiri, tidak sangka-sangka, dia terima kasih. Semuanya kawan-kawannya PLN yang apa namanya ini kok nggak bisa berkata-kata, senanya itu dikasihkan listrik sudah lebih 10 tahun. Total sekitar 29.000 keluarga di Indonesia telah menerima bantuan listrik gratis dari perusahaan listrik negara ini. Selain pemasangan listrik gratis, penerima juga dibantu pengisian token pertama senilai Rp100.000. Pemirsa, Lingkar Pagi berakhir sampai di sini. Jangan lupa saksikan Lingkar Siang setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Mia Pratiwi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.